Aku jelas-jelas sedang bertapa di Gunung Suci. Ini bawa aku kemana? Bapak Suding, apakah Anda bersedia menikah? Nona Gu Wanking sebagai istri, kedepannya, baik dalam suka maupun duka, kebahagiaan atau kesedihan, Anda akan mencintainya sepenuhnya, setiap adanya, sampai selamanya. Ini, aku pindah dimensi? Bahkan pindah ke tubuh seorang pecundang yang bawa buku panduan penjilat. Sudah 5 tahun menjilat Gu Wanking, masih kalah sama anjing liar di pinggir jalan. Sekarang malah dengan semangatnya menikah masuk ke keluarga Gu, rela jadi alat ritual undang keberuntungan untuk keluarga Gu. Kamu tuli ya, banyak orang di bawah sana yang lihat. Cuma bikin aku malu. Kalau bukan karena zodiakmu kebetulan cocok dengan feng shui nenekku, membantu dia sembuh dari sakitnya, orang sepertimu pintu gerbang keluargaku Gu saja tidak akan bisa masuk. Dengan keadaanmu seperti ini, jangan cari masalah. Cepat selesaikan acara pernikahan ini. Atur sikapmu. Kalau tidak, 17 Maret, Wanking memarahiku bilang aku penjilat. Suaranya manis banget. Tanggal 20 Mei, Wanking membuang bunga mawar yang kuberikan ke tempat sampah. Tempat sampah saja lebih beruntung dariku. Tidak tahu sikap seperti apa yang kamu mau aku atur? kamu sakit jiwa ya? Kalau mau menikah denganku juga boleh-boleh saja. Mas kawin 8.000, bayar dulu. Setelah menikah boleh satu kamar, tapi tidak boleh satu ranjang. Kalau sehari-hari aku suka belanja dan jalan-jalan, dan juga aku tipe yang lambat. Selain harus sabar padaku, kamu juga harus setiap hari memberikanku nilai emosional yang berbeda. Kamu mau apa sebenarnya? Nggak mau ya? Semuanya dengar kan? Putri keluarga Gu Wanking di mulut bilang, mau ritual undang keberuntungan untuk neneknya, mohon aku masuk ke keluarganya, tapi hasilnya, sekarang 1 sen pun mas kawin enggan bayar. Ini mau memanfaatkan kusuding, gratis-gratisan, habis pakai langsung buang ya? Hari ini aku taruh perkataan di sini. Kalau mas kawin tidak sampai, walaupun dewa turun dari langit, pernikahan ini juga tidak akan jadi. Aku pergi. Ini masih Suding si anjing penjilat itu? Ini terbalik dunia. Iya betul. Akhirnya sadar juga. Suding, Bangsat kau berani-beraninya. ayah. Suding, masalah mas kawin itu adalah kelalaianku. Wanking, berikan uangnya padanya. Ayah, Ayah, kenapa harus? Dia cuma menantu yang numpang hidup. Apa haknya minta mas kawin? Kembalikan ke kakakku. Banyak sekali permintaannya. Murni cari perkara. Semuanya utamakan kesehatan nenekmu. Sial, ayah, aku... berikan padanya. Lihatlah, apa aku kelihatan seperti orang yang membawa uang tunai 880.000? WeChat atau Alipay, kartu bank, semua bisa dipindai. Kamu? Kalau memang tidak bisa, lepas saja cincin di jarimu itu. Itu juga cukup berharga. Aku... Cincin ini, Ku beri harga 8.000 untukmu. sisa 880.000-nya, cepat pindai untukku. Ini ku beli dengan harga 3 juta. Barang bekas seperti ini, cuman seharga bingkainya saja. Wanking, pindai untuknya. Ayah, Pindai untuknya. Alipay menerima pembayaran 880.000 yuan. Karena ini kelalaian ayah mertua, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kelalaian yang sama, sebaiknya jangan sering terulang. Suding. Keren banget. Ini anjing penjilat bangkit. lihatlah sikapnya yang sombong itu. Hampir lupa. Buku panduan aturan keluarga mana? Buku panduan aturan keluarga. Pasal pertama. Setelah menikah aku boleh tidak pulang malam. Tapi kalau kamu keluar harus lapor. Pasal kedua.
harus menyediakan teh dan air untukku setiap hari. Apa ini? Mengurut kaki. Menggosok punggung. Pasal ketiga. Setiap malam sebelum tidur, harus menyanyikan lagu Conquer. Kamu ngapain? Kamu gila. Pasal keempat. Sementara ini, segini dulu. Yang lainnya, nanti kalau sudah kupikirkan, akan ditambahkan. Kamu tanda tangan, konfirmasi. Kalau berani merobeknya, aku akan tambah aturan keluarga menjadi 100 pasal. Kamu datang ke rumahku jadi preman? Turun! Wang King. Tanda tangan. Ayah. Aku utamakan kepentingan besar. Tanda tangan. Sepertinya kamu tidak terima ya? Kalau bukan demi nenekku, aku pasti akan mencabik-cabik bajingan ini hidup-hidup. Perjanjian tidak adil seperti ini juga mau ditandatangani. Benar-benar ya. Aduh, Orang ini. mana ada yang seperti ini? Lanjutkan. Terakhir, mari kita persilakan pengantin pria dan wanita dengan sebuah ciuman yang penuh kasih untuk mengakhiri upacara kebahagiaan hari ini dengan sebuah tanda yang sempurna. Hari ini aku izinkan kau mencium sekali, tapi jangan diulangi lagi ya. Kamu. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Cium dong, cium dong, Cium dong. cium dong. Cium dong. Bagus. Bagus. Mengizinkanmu mencium sekali, kenapa malah disedot? Wanita ini sangat menjijikan. Suding, kamu malah berani melawan. Seperti orang yang berbeda. Tapi jujur saja hari ini, Sangat puas. keluargaku mengira mendapatkan orang yang lemah, tapi hasilnya malah datang Raja Perang. Entah apa yang mereka rasakan saat ini. Ya, Dah. Suding. Jika tingkah lakumu hari ini adalah untuk menjaga gengsi, maka tujuanmu sudah tercapai. Jika kau berani lagi seperti ini di kemudian hari, jangan salahkan aku. Ada apa? Kamu mengancam aku? Kamu mau apa? Mulai sekarang, bicara yang sopan padaku. Terus, uang yang ada padamu harus semuanya diserahkan padaku. Kamu juga harus belikan aku 1 unit apartemen. Aku mau yang luas, di pusat kota. Luas, lapang, tingkat. Kamu sudah terima uang panai dariku? Masa masih minta uangku lagi? Pertama, uang panai itu akan kusimpan untuk nikah lagi. Kedua, teman-temanku semua pegang uang. Semua tinggal di apartemen mewah. Nggak mau kasih, ya? Oke, sekarang juga aku cari selembar kain putih. Di hari bahagia ini, di depan semua tamu, gantung diri di balok rumah keluargaku. Semua jangan harap bisa tenang. Tunggu, aku transfer. Bank swasta universal 2 juta yuan telah masuk. Ini semua uang saku yang kubawa. Sebenarnya, aku juga bukan sangat menginginkan hal-hal ini. Tapi lebih ingin melihat sikapmu. Serta nilai emosional yang kau berikan saja. Aku mau ngobrol sebentar sama suamimu. Nggak apa-apa kan? Tentu saja nggak apa-apa. Dulu orang ini di depanku sangat penurut dan penakut. Hari ini kok bisa dengan mudah menguasai seluruh keluargaku. Perubahan mendadak Kak Su ini benar-benar membuat orang kewalahan. Manusia pada akhirnya akan sadar juga. Sudah saatnya hidup untuk diri sendiri. Masuk akal. Tapi dari pemahamanku tentang keluargaku, terutama Gu Wenlong, dia pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Ini bukan aku mengadu domba, tapi berkata jujur. Terima kasih infonya. Sebagai balasannya, aku juga mau ingatkan kamu. Cepat periksa ke rumah sakit. Jantungmu baik untukmu. Kamu masih ingat kalau jantungku bermasalah?
Apakah kamu sering merasa jantung berdebar-debar? Bagian dada ini kadang-kadang terasa kaku. Itu adalah gejala khas penyumbatan pembuluh jantung dan juga pertanda awal serangan jantung. Kamu juga menguasai ilmu pengobatan? Kalau aku salah melihat, itu lebih baik. Tapi aku berani bertaruh, dalam 7 hari ke depan, jantungmu pasti akan bermasalah besar. Kalau benar-benar terbukti seperti yang kamu katakan, itu berarti kamu telah menyelamatkan nyawaku. Saat itu aku, Lin Yibai, akan memanggilmu kakak. Kalau begitu, status kakak ini pasti akan kudapatkan. Aku akan segera periksa. Kamu lanjutkan urusanmu. Lin Yibai itu orangnya selalu sombong. Bahkan ayahku pun sulit berbicara dengannya. Dia, kenapa mau datang mencarimu sendiri? Ada urusan apa denganmu? Tamu sudah pergi, kita juga harus pulang. Ayahku masih ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Xiaosu, mulai hari ini, kamu sudah bisa ikut serta dalam bisnis keluarga Gu. Dari anak perusahaan kami, pilih satu untuk berlatih. Kamu... Yang merah ini saja. Xiaosu, ini Tianxing Yimei akhir-akhir ini tidak aman dan masalahnya cukup rumit. Menurutku, kurang cocok untukmu berlatih. Bagaimana kalau... Kalau ada masalah, kita selesaikan saja masalahnya. Apa menurut ayah mertua? Aku ini orang yang takut masalah. Masalah apa saja tidak tahu, sudah berani bicara seenaknya di sini. Tianxing Yimei dikelola oleh kakak perempuanku, dia tidak akan melepaskannya. Dan dia akan pulang ke negara ini dalam beberapa hari ke depan. Di keluarga ini, dia belum berhak mengambil keputusan. Begini Xiaosu, aku akan menyuruh orang mengurus perizinannya. Kamu tinggal terima dengan tenang saja. Kamu ternyata punya kakak perempuan? Aku tidak punya kakak perempuan. Dan, soal Tianxing Yimei, aku sarankan kamu juga jangan ambil. Kenapa? Hubungan kalian tidak baik, itu urusan kalian. Begitu sesuatu sampai di tanganku, dewa manapun tidak bisa merebutnya. Aku yang bilang. Baiklah. Kalau kamu tidak mau dengar nasihat, ya sudah. Oh ya, besok kamu temani aku ke rumah sakit dulu untuk menjenguk nenek, baru kemudian temani kamu beli rumah. Rumah? Rumah apa? Dia minta sebuah rumah. Kamu ini siapa? Kamu masih berani minta rumah? Aku adalah kakak iparmu. Kamu ini... Aku tidak akan mengakui kamu. Kamu tidak mengakui aku, tidak apa-apa. Tapi kamu bahkan tidak mengakui Wang Qing. Katanya, kamu selalu ingin menguasai harta keluarga. Pantas saja kamu selalu menyusahkanku. Kamu takut aku membantu Wang Qing mengganggu rencanamu. Udah selesai belum? Membeli satu rumah juga tidak berlebihan. Ya. Masalah ini kalian berdua putuskan sendiri saja. Kalau soal berdebat, mesti lihat mertua kita. Ayo, makanlah. Segelas teh pun tidak dituangkan untukku. Kamu sudah langsung makan. Kamu tidak punya tangan sendiri? Baiklah. Nanti kalau aku mati kehausan atau tersedak, jangan sekali-kali kalian selamatkan aku. Tidak ada yang menetapkan. Ritual undang keberuntungan harus pakai orang hidup. Minumlah. Mau aku minum pakai mulut? Nah, ini baru benar. Itu. Aku akan urus berkas dulu. Kalian makan pelan-pelan saja. Kenyang. Dasar preman, datang ke sini jadi preman. Aku harus buru-buru hubungi kakak perempuanku. Suruh dia cepat kembali.
Kekuatan tubuhku hanya tersisa kurang dari 30%. Ingin kembali ke Gunung Suci? Pasti tidak bisa melewati jebakan di luar Gunung Suci. Hanya bisa untuk sementara tinggal di keluarga Gu, menunggu kekuatan pulih kembali. Aura sial yang begitu pekat ini, keluarga Gu akan tertimpa malapetaka. Siapa sih? Siapa yang izinkan kamu masuk? Cepat keluar. Yang harus keluar itu kamu. Aku, menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua ini, belum berhasil menaklukkanmu. Tapi kamu malah sudah duluan menaklukkan orang lain. Kamu mau apa? Jangan berharap, mustahil. Airnya saja belum diganti. Mau aku berendam di air kotormu? Akhirnya aku paham perasaan cewek-cewek itu. Ini terlalu nikmat. Seluruh tubuh terasa segar sekali. Suding, kamu minggir dari sini. Mau tidur satu ranjang denganku? Mimpi kali. Cari tempat sendiri dan tidur di lantai. Kamu suruh aku tidur di lantai. Masa iya menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua seperti aku ini harus tidur di lantai? Bukan, maksudku kamu ini kesurupan ya. Dulu kamu tidak seperti ini. Kamu juga bilang itu dulu. Kok tidak sesuai dengan yang kubayangkan? Inikah yang disebut karma? Kalau kamu berani mendengkur, aku akan tendang kamu jatuh dari sini. Keadaan bisa berbalik. Ini baru hari pertama. Sudah cemberut seperti ini. Kekuatanku turun drastis. Bahkan ilmu penyalaan nyawa ini, teknik tusuk jarum yang biasa, sulit kumainkan. Harus cari cara. Tanpa keahlian yang cukup untuk andalkan, rasanya benar-benar tidak aman. Apa ini? Tuan muda beli online. Sepertinya semuanya bahan obat. Sekarung besar gini. Pasti puluhan kilo. Malam ini kan malam pertama, bukan mau mati. Sampai segitunya? Halo, kakak. Kamu sudah naik pesawat belum? Aku nggak tahan. Baru tidur semalam udah begini. Lemas tak berdaya. Ini kan pertama kalinya. Lagi pula keras banget. Pinggangku belum patah, sudah bagus tahu. Kalau payah, ya banyak latihan. Wah, obat belian tuan muda kenceng banget. Nanti aku tanya dia. Sudah, cepat makan. Terus nggak usah makan. Langsung ke rumah sakit. Aku dibesarkan oleh nenekku sejak kecil. Kali ini dia benar-benar sakit parah. Kalau ada cara lain sedikit pun, aku tidak akan memikirkan ritual undang keberuntungan ini. Di hadapannya, mulutmu yang tajam itu bisa dikendalikan sedikit nggak? Aku memang pendendam, bukan berarti aku suka menggigit orang. Nek, dia Suding. Nenek-nenek ini nggak akan lama lagi hidupnya. Dibandingkan di foto lebih berkelas. Halo nenek. Pinggangku terkilir kemarin. Aku periksa dulu. Kalian ngobrol saja. Nek, aku duluan ya.
Tadi malam asyik main ya? Dia karena tidur di lantai. Kau suruh cucuku tidur di lantai, ditambah lagi aksi-aksimu di pernikahan. Apa maksudmu ingin dengan dalih ritual undang keberuntungan menguasai keluarga Gu? Aku tidak tertarik menguasai keluarga Gu. Aku hanya memanfaatkan nilainya sendiri untuk mendapat keuntungan secara wajar. Kalau tidak memanfaatkan nilai saat ini untuk dapat lebih banyak, nanti kalau diusir dari keluarga Gu, aku harus tidur di jalanan dong. Lagi pula, keluarga Gu akan segera tertimpa bencana besar. Apa katamu? Kamu sama sekali tidak tahu ya. Berdasarkan apa kamu bilang begitu? Villa keluarga Gu diselimuti aura jahat yang sangat kuat. Bukankah ini sudah jelas menunjukkan masalahnya? Ini karena ada yang mengincar. Kamu juga paham soal ini? Hanya tahu sedikit. Saya punya seorang anak angkat. Namanya Gu Haiyang. Kebangkitan grup Gu dia juga punya andil di dalamnya. Tapi dia terlalu serakah, bahkan berani berniat menguasai seluruh grup Gu. Anak Wan King ini, demi kesehatan saya, sudah mencoba segala cara. Tentu saja dia akan menjadi duri dalam dagingnya. Gu Haiyang tinggal di mana? Kamu mau pergi berkelahi mati-matian dengannya? Saya khawatir Gu Haiyang menyerang diam-diam saat menargetkan Gu Wanking, saya malah kena imbasnya. Saya harus pergi duluan untuk berkenalan dulu dengannya. Tidak perlu. Selama saya masih hidup, saya masih bisa menekannya. Tapi waktumu tidak banyak lagi. Maksudmu apa? Manusia punya 3 lampu. Masing-masing adalah lampu Yuan Shen di atas kepala, lampu Hun di bahu kiri, dan lampu Po di bahu kanan. Mereka melambangkan energi kehidupan manusia, sedangkan lampu Yuan Shenmu sudah seperti lilin di tengah angin. Bisa padam kapan saja. Kalau begitu, apa kamu punya cara untuk mengatasinya? Selama ibu masih sehat, makan enak di keluarga Gu ini bisa saya nikmati terus. Masa iya saya biarkan ibu kena masalah? Saya punya teknik akupunktur khusus, bisa menyalakan kembali lampu Yuan Shen. Hanya saja, akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri dulu. Lebih cepat berikan cucu untuk keluarga Gu saya. Hadiah pernikahan yang seharusnya diberikan. Akan saya suruh orang lain untuk menyerahkannya padamu. Kamu tidak percaya saya? Saya lelah. Katanya menantu laki-laki itu adalah sampah tak bermoral penjilat. Tapi hari ini kulihat, sepertinya agak berbeda. Orang ini kelihatannya santai-santai saja. Tapi sebenarnya itu ekspresi kepercayaan diri yang luar biasa. Dia bahkan bisa menyebut ilmu Tao, ilmu penyalaan nyawa. Bukan orang sembarangan. Kuharap dia benar-benar bisa menyembuhkanku. Kalau tidak, saat aku menutup mata nanti, Gu Haiyang pasti akan menghabisi keluarga Wan King. Dengan kekejaman Gu Haiyang, keluarga Wan King sulit untuk selamat. Semoga saja. Cepat sekali keluar. Kalian ngobrol apa? Katanya kamu jadi durian runtuh bagi Gu Haiyang. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada kecelakaan kecil. Aku takut sama dia. Wah, sekarang tahu juga peduli sama orang lain. Aku takut kalau kamu mati nanti, orang bilang aku pembawa sial untuk istri. Dengan cap pembawa sial itu, gimana caranya aku bisa laku lagi di pasar perjodohan untuk janda duda? Kamu masih manusia nggak sih? Kamu? Hei, bisa nggak jangan selalu menyebut kawin lagi terus-terusan? Dengan jadi menantu di sini, aku bahkan nggak punya hak untuk pacaran bebas. Pacaran bebas? Ada masalah apa? Sudah kenal lama sama kamu, nggak pernah sekalipun beliin aku bubble tea. Nggak peka sama kebutuhan orang. Masa berani-beraninya minta ini itu? Aku kasih kamu nilai emosional, kamu malah mau pacaran bebas. Mana ada yang memperlakukan orang seperti... Aku sudah memberikanmu dukungan emosional. Sekarang kamu malah minta cinta bebas. Mana ada yang seenaknya memperlakukan orang seperti ini? Wanita ini sakit ya? Pacar secantik itu? Masa masih berani membentaknya? Bukan cuma ganteng, karismanya juga luar biasa.
Wanita kampungan, nggak tahu diri sama sekali. Kamu bilang siapa kampungan? Mata kamu buta ya? Mata masyarakat itu tajam. Apa aku sudah menganiaya kamu? Dan apa yang harus kamu lakukan? Sekarang kamu seharusnya sudah paham, kan? Lihat kamu sok banget. Harus lebih serius. Nonagu. Su. Ini kan bukan kota naga, si penjilat nomor 1, Suding, Tuan Su. Si menantu yang numpang hidup, keluargaku nggak anggap kamu manusia ya? Tempat kayak gini, kamu berani juga datang? Oh, jadi kamu datang buat Wan King, jadi jongosnya ya? Sun Hao, bajingan. Kamu dulu di bawah asrama perempuan, main gitar, diatasi air dingin sama Wan King, lalu dikejar satpam sepanjang 3 jalan. Dengar-dengar sekarang kamu pindah jilat, putri keluarga Li. Kok sekarang ganti orang lagi? Jangan marah. Si menantu numpang hidup, berani-beraninya ngomongin orang. Leherku ini, kok agak nggak enak ya? Bajingan, benar-benar memperlakukan Nona ini seperti babu. Nanti kalau nenek sudah sembuh, tunggu saja aku mencekik kamu. Menantu numpang hidup itu salahnya di mana? Sedikit ke kiri. Sedikit ke kanan. Putri keluargaku yang terhormat, ternyata bisa diomeli sampai seperti ini. Banyak pemuda berbakat mendambakan dirimu. Tapi kamu malah demi seorang menantu seperti dia begitu menurut. Urusanmu apa? Jangan ikut campur urusan orang lain. Oh, ternyata anjing. Suding, dasar kau. Siapa yang berisik? Bos. Yang Master Lin, aku tidak tahu ini wilayahmu. Kumohon. Siapa yang kau umpat tadi? Aku hanya... Yang Master Lin membela Suding. Dia cuma sampah. Berdasarkan apa? Maaf, aku segera pergi. Ayo pergi. Tak kusangka kau mau beli rumah di sini. Properti mewah di Kota Naga semua milik keluargamu. Sepertinya uangku ini harus dihabiskan di tempatmu. Kemarin aku periksa jantungku. Tidak ada masalah, Suding. Kau salah lihat. Bolehkah aku bertanya, apakah ada orang yang berharap kau celaka? Maksudmu, ada yang mengutak-atik hasil pemeriksaanku? Pokoknya aku yakin 100% pembuluh darah jantungmu tersumbat, sangat parah. Memang ada yang ingin aku mati. Aku akan periksa ulang sekarang. Kalau benar seperti kata Kak Su, kedepannya kau adalah kakak kandungku. Hari ini semua belanja saudaraku ini diskon 50%. Baik, Bos. Tadi kalian ngobrol apa? Diskon 50%. Nilainya ratusan juta. Kamu di hadapan Yang Master Lin sungguh sangat dihargai. Lain kali berani mencubitku lagi, pantatmu bakal kubikin babak belur. Kamu. Ambil yang ini, kamu yang bayar. Kau menguntitku? Ada yang memberiku 500.000 untuk menguntitmu, selalu melaporkan posisimu. Ini maksudnya apa? Apa masih ada orang yang bersembunyi di sekitar sini? Si Suding itu langsung habisi. Guan King masih berguna bagiku, tangkap hidup-hidup. Orang kita sudah masuk dari pintu belakang kantor penjualan.
Sebentar lagi, kau akan melihat Gu Wanking. Diantarkan ke hadapanmu. Ini apa-apaan ini? Mau membunuhku? Kamu cari mati. Angkat telepon. Cepat angkat telepon. Gu Wenlong seharusnya tidak berani. Jangan-jangan ada hubungannya dengan nenek yang kubantu tadi. Kalau begitu, siapa yang bocorkan kabar ini? Sial. Aku lupa sama si perempuan itu Gu Wanking. Tadi kamu pergi tanpa pamit. Sekarang mau lari lagi, kenapa? Saya lari kenapa? Saya gila ya. Penyakit apa? Proses pembelian rumah sudah selesai semua. 3 bulan lagi rumahnya bisa diserahkan. Malam ini mau merayakannya? Jangan banyak bicara, ikuti saja saya. Oh. Bungkus semuanya. Dua ini juga mau. Sama yang ini, dibungkus jadi 1, hitung. Pak, total 398.000. Ini kebalikannya ya. Dasar iri banget sih. Tunggu saya. Dasar tampan aja, bisa seenaknya. Tunggu dulu. Kita istirahat sebentar ya. Saya capek banget. Apalagi ayah saya baru telepon bilang, kakak sulung saya pulang. Ayah bilang ke aku, suruh kita pulang makan malam. Masih lama lagi. Aku mohon, ayo kita pulang makan. Kita jalan-jalan lagi. Istirahat dulu, aku capek banget. Halo? Nggak ada gunanya sama sekali. Kakak tertua tiba-tiba pulang. Pasti karena Tian Xingimei. Dia ini selalu licik. Dulu bisnisnya rugi lebih dari 200 juta, tapi dia dengan berbagai cara memindahkan semua utangnya ke pundakku. Kamu bodoh banget. Kakaknya licik, adiknya juga bukan orang baik. Kenapa cuma kamu yang bodoh? Kamu? Di luar masih ada Gu Haiyang. Begitu nenek tutup mata, mungkin kamu mati nggak tahu kenapa. Kamu lebih baik khawatir sama dirimu sendiri. Aku takut sama dia, cewek. Kalau dia berani macam-macam, lihat saja aku nggak ngerjain dia. Aku mau beli obat tradisional berumur ratusan tahun. Tolong tanya-tanya di mana bisa beli. Pak Han dari Pusat Pengobatan Tradisional Mulia. Sifatnya sangat aneh. Kamu mau beli obat tua dari tangannya mungkin nggak mudah.
bahan obat berumur 100 tahun ke atas. Semua adalah harta langka, hanya punya uang nggak cukup untuk membelinya. Dan kamu, bisa kasih aku nilai apa? Kakek Han, namanya Suding, dia suamiku. Ayahku dan nenekku sangat menyukainya. Coba lihat. Aku hanya melihat nilai. Wajah kakek Han gelap kemerahan, bibirnya kebiruan, napasnya pendek dan tersengal-sengal. Penyakit paru-paru yang parah seperti ini mungkin setiap malam sangat menyiksa ya. Hubunganku dengan keluarga Gu sangat dekat. Wan Qing, sudah lama tahu aku punya PPOK. Kamu pura-pura tahu dengan ini. Bukankah sangat konyol? Bukan begitu, kakek Han. Aku benar-benar tidak pernah memberitahu Suding tentang kondisi kakek. Cao Shui, beri dia pelajaran. Jiang Shui, kenapa kamu berlutut? Tubuh dingin, anggota badan menggigil, yin kuat tapi yang lemah, pasti disertai siklus haid tidak teratur. Cari saja seorang pria untuk menyeimbangkan yin dan yang, maka kamu akan bersinar kembali. Kamu ngawur. Kamu mengerti ilmu pengobatan? Hanya sedikit saja, tapi cukup untuk menyembuhkan penyakit parumu. Kalau begitu nilai kakek Han apa? Obat-obatan lama itu seharusnya juga dikeluarkan untuk dilihat kan? Sembuh. Hanya dengan ucapanmu? Kekayaan Bapak Han sangat besar. Beliau sendiri sebenarnya adalah seorang ahli pengobatan tradisional ternama. Kalau ada kemungkinan sembuh, mana mungkin ditunda sampai sekarang? Kamu bicara sembarangan seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Kamu mau mengajari aku? Lihat saja nanti. Paru-paru bersifat logam. Logam berasal dari jiwa. Jika lampu jiwa menyala terang, logam akan kuat. Logam kuat, maka penyakit paru-paru bisa diatasi. Kamu. Jelaskan maksudmu. Lampu jiwa yang redup adalah akar penyebab penyakit paru-paru. Cukup dengan membuatnya menyala lebih terang lagi. Menyalakan kembali lampu jiwa. Hanya teknik rahasia atau ilmu penyalaan nyawa yang bisa melakukannya. Dan teknik. Akupunktur ini sudah hilang lebih dari 1000 tahun. Kamu menipu orang dengan omongan ini. Niatmu sungguh jahat. Ambilkan jarum untukku. Ini menggerakkan jarum dengan energi. Puluhan tahun tidak pernah merasa senyaman ini. Kakek, apakah kamu sudah sembuh? Tak disangka kamu benar-benar menguasai ilmu penyalaan nyawa. Bisakah Anda mengajarkannya padaku? Aku ingin berguru pada Anda. Kamu terlalu tua, tidak akan bisa belajar. Cepat ambilkan yang kuminta. Aku... Tuan Su, silakan ikut saya. Orang ini terlalu tampan. Aku mencium aroma cinta. Apa yang kamu omongin? Lihat dirimu, wajahmu sudah memerah. Saat Suding menjilatmu, kamu mengabaikannya. Sekarang dia menginjak-injak harga dirimu, menyiksa jiwamu. Kamu malah cepat ditaklukkan. Dan kamu bahkan menikmatinya, perlakuan Suding padamu. Omong kosong. Kalau bukan demi nenek, aku tidak akan peduli dengan semua ini. Surat mata tidak pernah bohong. Baru saja, cinta di matamu hampir menenggelamkanku. Wal, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Benar-benar tidak? Tidak. Kalau begitu, aku akan mendekati Suding. Berani kamu. Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Teknik akupresur Anda ini bisa dibilang bisa merebut nyawa dari tangan Dewa Kematian. Bisakah? Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa mempelajarinya. Jangan antar. Ayo kita pergi. Tuan Su, hati-hati di jalan.
Kenapa dulu tidak pernah menyadari kamu punya kemampuan ini? Dulu pernahkah kamu memandangku dengan serius? Lalu kenapa kamu tidak memberikannya untuk diperiksa nenek juga? Kamu meragukanku? Si nenek sehari lebih cepat menutup mata, kita sehari lebih cepat berakhir. Setelah semuanya berakhir, aku akan mengambil separuh hartamu, lalu mencari istri kedua. Bukankah ini enak? Aku nggak meragukanmu. Maksudku, karena kamu punya keahlian pengobatan? Ya boleh juga coba periksa nenekku. Siapa tahu bisa sembuh. Lagi pula, aku nggak akan bikin kamu sibuk percuma. Walaupun omonganmu ada benarnya, tapi kalau fakta dikesampingkan, apa kamu nggak salah sama sekali? Fakta aja udah dikesampingkan, lalu mau bahas apa? Kamu membentak aku? Aku aja udah numpang tinggal di keluargamu, kamu malah berani membentak aku? Hidup seperti ini nggak bisa diterusin. Susu teh yang kamu minta minum, ini khusus kubelikan buat kamu. Tapi aku sekarang pengen makan semangka. Apa aku pernah bilang nggak mau minum? Bukan. Sebenarnya kamu mau apa sih? Bahkan maksudku aja kamu nggak bisa nebak. Lagi pula, kenapa kamu nggak minta aku minum? Kalau kamu minta aku minum, masa aku nggak minum? Aku... Ya ampun. Ya Tuhan. Kumohon, hajar saja Suding bajingan itu. Aku nggak tahan lagi. Lakukan hal-hal yang menyiksa. Nikmati kesenangan yang menyimpang. Nyaman. Kebenaran setinggi 1 kaki, kejahatan setinggi 10 kaki. Aduh, begitu tuan muda bertindak langsung bikin Nona terinjak-injak. Tolong sisain sedikit susu teh buat aku. Dasar kurang ajar. Mengantar barang buat menantu yang numpang tinggal. Siapa kau? Urusanku tak perlu kau ikut campur. Kau sudah mempermalukan keluarga Gu kita. Kenapa? Apa malu yang kau bawa masih belum cukup? Baru ketemu sudah bertengkar. Aku tak tahu apa yang kalian pertengkarkan. Makan. Kau cuma menantu laki-laki yang tinggal serumah. Apa hakmu untuk makan semeja dengan kami? Aku tak peduli apa yang kau lakukan beberapa hari ini. Hari ini akan kuberitahu aturan untukmu. Orang sepertimu yang numpang hidup. Cuman pantas makan di dapur. Diam saja, ngapain, cepat pergi. Hei, mbak yang tua ini, kalau mau pergi, pergilah ke rumah sakit periksa masa menopausemu masih bisa diobati atau tidak. Aku juga tak takut memberitahumu. Aku masuk ke keluarga Gumu untuk membagi harta keluarga Gu. Kalau kau berani merusak rencanaku, habis kau nanti. Dan di keluarga Gu, seringkali aturanku barulah yang berlaku. Kenapa kau mencuri kalimatku? Dasar kurang ajar. Cepat biasakan dengan gayaku. Kalau tidak, kau akan segera mati muntah darah. Kau terlalu lancang. Memangnya? Pak Mertua, katakan yang sebenarnya. Aku ini benar-benar lancang ya. Pak, dia sudah seperti ini. Kamu masih bisa diam saja? Masalah ini sebenarnya kakakmu yang mulai duluan. Aku... Wanru, kamu minta maaf pada Suding. Pak, dia sudah menginjak-injak kita. Kamu malah menyuruhku minta maaf padanya. Aku tidak ingin mengulanginya. Serahkan klinik kecantikan Tianqing. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, aku akan membuatmu dibuang ke sungai Longjiang. Baik, aku tunggu kak. Buang saja aku ke sungai. Baik, akan segera. Baik, aku tunggu. Hari ini aku salah. Kakak di sini. Minta maaf pada adik ipar. Semoga adik ipar bisa memaafkan. Kakak terlalu serius. Adik ipar tidak terlalu memikirkannya. Kalian makan dulu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan.
Nona, Selidiki Suding. Kalau tidak ada latar belakang, buang dia ke sungai. Kalau ada latar belakang? Buang juga dasar. Aura pembunuhan hampir keluar dari wajahku. Kamu sama sekali tidak melihatnya, tidak melihatnya. Masih perlu diperiksa latar belakangnya? Aku dan kakakmu hampir berkelahi. Kamu masih di sini diam saja. Kamu cuma berani teriak-teriak padaku. Sebenarnya cuma sampah. Kamu mau memberontak? Diam, ayah. Kalau ayah terus memanjakannya, keluarga kita akan jadi miliknya Suding. Bagaimana aku bertindak? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Tak ada satupun yang berguna. Untungnya Suding berguna. Ayah tidak tahu, sebelum kita pulang dia bahkan membantu Pak Han menyembuhkan penyakit paru-parunya. Pak Han bahkan bersikeras ingin berguru padanya. Apa? Ayah begitu mengalah padanya. Bukankah karena tahu hal-hal ini? Aku ke rumah sakit siang tadi. Nenekmu bilang padaku, Suding ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk keluarga Gu. Benar. Saat itu Lin Yibai bahkan bersikap seperti saudara dengannya. Tapi, kenapa dia tidak mau mengobati nenek? Ini, mungkin dia sedang menghadapi kesulitan. Intinya, Suding pasti bukan orang yang tega membiarkan orang mati. Ngomong-ngomong, nenekmu minta aku menyampaikan pesan ini. Dia bilang kamu harus memanfaatkan keunggulanmu buat Suding ini. Terpikat pada kecantikanmu. Tenggelam dalam kelembutanmu. Jangan sekali-kali memberi kesempatan pada perempuan jalang di luar. Udah diusir keluar rumah, masih nelpon aku buat apa? Pak, perlu. Pijat? Simpan saja jurus-jurusmu. Aku lagi nggak mood hari ini. Tugas saya adalah membuat Bapak merasa nyaman. Kalau mau pijat, pijat yang benar. Jangan main-main pakai cara-cara yang nggak benar. Ini. Otot dada. Kekarnya kebangetan. Tanganmu mau meraba kemana? Aku kan bilang aku tipe yang slow. Kamu nggak punya sedikit pun batasan. Kamu kan suamiku, masa nggak boleh disentuh? Harusnya aku yang mau dulu. Kapan dong baru kamu mau? Tergantung sikapmu. Pelit banget. Nanti aku tanya temen, minta obat buat kamu. Lihat kamu tahan atau enggak. Kayaknya aku kena flu. Malam ini aku boleh tidur satu ranjang sama kamu enggak? Kamu flu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Terus kamu masih deket-deket gitu? Lagi musim flu, gampang banget nularnya. Cepat, tidur di balkon sana. Bangsat. Aku harus kasih dia obat, biar dia mabuk obat.
Untung cuma mimpi buruk. Aku hampir mati ketakutan. Tidak tahu malu, kenapa ada orang seperti ini? Kamu ini orang yang tidak tahu malu. Aku benar-benar tahu salahku. Hari ini kamu berani menyelinap ke tempat tidurku. Besok kamu pasti berani menggangguku. Hidup seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Suding, ada satu hal. Bagaimana dengan adikmu? Dia menyinggung bos preman Kota Naga, Yan Sihai. Ayahmu tidak bisa menghubungimu, menyuruhmu pulang sebentar kalau aku yang turun tangan. Yan Sihai ini masih bisa memberi sedikit muka. Bagaimana perlu aku... Pantas saja dia terus meneleponku. Ternyata anak kesayangannya kena masalah. Dengar-dengar kamu punya ibu tiri. Waktu kecil sering menyiksamu. Kamu menikahi keluarga Gu untuk ritual undang keberuntungan. Dia anggap sial. Lalu mengusirmu. Diam. Masalah ini mau dibantu atau tidak? Bagaimana cara membantunya? Kamu putuskan sendiri. Tolong balas telepon ayah mertua. Bilang saja aku di Hotel Jaya Agung, minum teh pagi. Kalau mau membantu, datang sendiri cari aku. Baik. Kamu segera bawa beberapa orang, ikuti dia. Kak, kapan rencananya menghajarnya? Kemarin dia sudah sengaja mematikan ponsel. Hari ini dia malah menyuruh kita datang ke sini. Si menantu masuk yang brengsek ini, sok gaya saja. Kalau sampai menghambat anakku Ling Yun, dia harus ikut mati. Lihat. Ganteng banget ya. Dasar kau, Suding, mau mati ya, kau. Kau, Suding. Sekarang adalah menantu keluarga kami. Ini waktunya sarapan pagi. Siapapun tidak boleh mengganggu. Menantu apa? Dia cuman alat ritual undang keberuntungan. Mana mungkin punya status setinggi itu? Aku ini Ibu Suding. Kalian cepat minggir untukku. Kalau tidak, kalian bisa angkat kaki dan pergi. Justru kalian yang kami halangi. Menantu kami sudah memerintahkan semua urusan tunggu setelah dia selesai sarapan. Kalian bisa tunggu di sini atau pergi. Lihat, ada apa sih di sana? Bangsat kau Suding. Kalau sampai Ling Yun kenapa-kenapa, sekalipun aku jadi hantu, tidak akan membiarkanmu. Berani menghina menantu kami, kau cari mati. Kau. Apa Suding yang mengizinkanmu memukulku? Dasar binatang yang tidak berguna. Aku... Coba ucapkan sekali lagi. Diam. Saat aku berusia 13 tahun, Qi Xiang membawa orang-orang menerobos masuk ke rumah kami dan memukuli ibuku sampai babak belur, sedangkan Su Jingzhou hanya berdiri melihat. Aku berlutut di tanah, memeluk kakinya dan memohon, tapi dia malah menendangku hingga terpelanting. Tidak lama kemudian, ibuku meninggal dalam kesedihan, dan aku mulai mengalami siksaan dari Qi Xiang. Orang seperti ini harus dipukuli sampai babak belur. Baik Tuan Muda. Tuan Muda kami bilang. Kalau mau ketemu dia, boleh. Tapi kau sendiri, sekarang juga, dari sini, langkah demi langkah, berlutut sampai ke depannya. Suruh aku berlutut? Waktumu cuma 1 menit. Ling Yun telepon lagi. Mereka memperingatkan kami, kalau kami tidak menunjukkan kesungguhan, mereka akan bertindak. Asalkan Ling Yun bisa diselamatkan, aku akan suruh orang mematahkan 1 kaki Suding. Mau dia mati. Baik, aku akan suruh orang bunuh dia. Itu kan nyonya keluarga Su. Kok dia berlutut? Dia tuh selingkuh. Kayaknya dia nyerempet orang penting. Ya karma juga sih.
Suding, aku sudah lakukan seperti yang kau minta. Sekarang selamatkan Ling Yun ya. Yang aku bilang itu, kalau mau ketemu aku, berlututlah masuk ke sini. Bukan berarti kalau kau berlutut masuk, aku pasti selamatkan anakmu. Kau mempermainkanku. Betul. Aku memang sedang mempermainkanmu. Aku tahu kau membalas dendam padaku. Tapi aku juga sudah kehilangan muka. Kenapa kau harus terus-terusan mendendam? Tidak bisakah kau lebih lapang dada? Dermawan. Kamu pikir kamu siapa? Wang Qing, aku ini ibu mertuamu. Lihat. Kamu malah lebih tidak pantas. Menganggap sampah sebagai harta karun. Putri orang kaya macam apa ini? Mata juga buta. Suding. Aku tahu salahku. Asal kau mau menolong Ling Yun, kau boleh menghinaku sesukamu. Aku bisa merangkak pergi. Bukannya kamu sudah tahu salah? Kamu. Karena tahu anakmu akan dihabisi. Mau merangkak, suka merangkak, ya sudah merangkaklah. Bagus. Dia benar-benar merangkak. Benar-benar merangkak. Lihat. Dasar kau Suding. Nanti setelah Ling Yunku selamat, aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih menderita daripada mati. Sumpah, aku bukan manusia. Suding. Sekarang kau bisa selamatkan Ling Yun kan? Kamu yang mau merangkak sendiri. Aku tidak janji apa-apa kan? Kamu mempermainkanku lagi. Kalau begitu anggap saja aku sedang mempermainkanmu. Masalah tahun lalu itu, kami memang bersalah. Tapi sekarang ini soal nyawa. Tolong selamatkan dulu adikmu. Hidup mati anakmu urusan apa denganku? Apa yang harus kulakukan baru kau puas? Teleponlah. Ini Suding. Suding. Oh, ternyata Tuan Muda Su. Kemarin Tuan Lin Ibai bilang Anda adalah kakak kandungnya. Yang terbesar di kota naga preman paling berkuasa Yan Sihai. Tunggu. Lin Yibai. Putra orang terkaya. Lin Yibai menganggap Suding seperti kakak kandung sendiri. Ini... Anda datang karena Su Ling Yun ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Su, Su Ling Yun naksir adikku tapi ditolak. Lalu dia nekat memaksa melakukan hubungan intim. Kebetulan aku menangkapnya basah-basahan. Awalnya mau mengebiri dia, lalu mematahkan kedua kakinya. Ini... Kalau Tuan Su yang turun tangan, aku akan lepaskan dia sekarang juga. Hubunganku dengan Su Ling Yun dan keluarga Su tidak sedekat itu. Kalau begitu... Tuan Su, maksud Anda... Serahkan pada hukum. Mengerti. Aku akan bawa dia ke kantor polisi sekarang. Kenapa kau bersikap seperti ini? Kau sebenarnya punya kemampuan untuk menghentikan Yan Sihai. Dulu waktu ibuku dipukuli, kau tidak bisa menghentikannya. Saat dia menyiksaku, kau juga tidak bisa menghentikannya. Aku... Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Membantu anakmu terhindar dari patah tulang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Tolong telepon dia, demi apapun. Ini... Kau juga tidak boleh pergi. Aku mau bersujud, boleh kan? Sudah lama dengar Kisyang ini membuat istri pertama mati dan memperlakukan Suding bukan manusia. Hari ini, akhirnya dapat ganjarannya. Su Jingzhou yang lebih jahat karena kelalaiannya. Jadi begini akibatnya. Kenapa dulu aku tidak pernah mendengar kamu menceritakan soal keluargamu? Dulu kamu anggap aku manusia nggak sih? Kalau aku cerita cuma buat bahan ketawaan kamu doang. Lepasin! Jangan coba-coba ambil kesempatan.
Nona Tuan Muda. Ini. Jangan pergi, mereka banyak orangnya. Suding. Longjiang ada di sana. Kamu lompat sendiri? Atau aku yang lempar kamu ke bawah? Orangnya Rina Gunawan ya? Siapa suruh kamu nanya? Siapa juga suruh kamu bicara? Bicara, kalian ini orangnya Rina Gunawan? Sikap apa ini? Ini sebenarnya siapa yang cari masalah? Diam aja ngapain coba bicara? Serang bersama. Nggak mau dihormati, mau dihukum. Atas perintah Nona Rina Gunawan. Saya cuma menjalankan perintah. Tolong. Rina Gunawan si Jalang itu beneran mau tenggelamin aku ke sungai. Ya ampun. Awalnya kukira keterampilan medis Suding sudah cukup keren. Ternyata ada yang lebih keren lagi. Dia ini sangat pandai menyembunyikan diri. Jangan lihat aku dengan penuh kekaguman gitu. Ada hubungannya sama kamu? Ini nggak mungkin. Nona, Suding itu seorang praktisi bela diri. Dia bunuh kita nggak bakal lebih susah daripada ngebunuh semut. kakak. Bangsat Suding itu apa udah jadi mayat di Sungai Naga? Kamu buru-buru apa? Kakak, kamu nggak usah banyak pertimbangan. Keluarga Su nggak punya backing. Langsung tenggelamin aja selesai urusan. Lihat tuh sok jago. Dia juga anak orang tua. Satu nyawa manusia. Katamu mau tenggelamin ya tenggelamin. Kakak, Suding diusir dari keluarga Su. Tidak punya siapa-siapa. Kenapa takut sama dia? Dia sudah ditinggal mati ibunya sejak kecil, lalu disiksa oleh ibu tirinya. Dia. Sudah begitu malang, bisa nggak kamu punya sedikit rasa iba? Dulu bilangnya begitu yakin. Yang bilang mau menenggelamkan Suding itu kamu. Sekarang jadi kayak setan begini. Cuma terima telepon. Kok kayak dunia mau kiamat? Bagaimana kalau kita pukuli dia dulu, biar mengurangi kesombongannya? Kalau masih banyak omong, aku yang akan habisi kamu dulu. Gawat-gawat, melihat sifat orang ini, pasti dia akan membunuhku. Suding, kamu datang. Kebetulan aku ada sesuatu yang mau cari kamu. Ini adalah data detail semua klien dari Tianxing Medical Aesthetics, agar kamu bisa mengelola perusahaan dengan lebih baik. Aku benar-benar tahu salah, kumohon jangan beritahu ayahku dan juga nenekku. Cuma pakai ini mau menguji pejabat? Saling balas budi. Aku juga sudah siap menenggelamkanmu ke sungai. Dan kamu harus hati-hati. Aku baru ingat, kamu menikah dengan Wan King. Aku belum kasih hadiah pernikahan. Aku punya satu perusahaan alat kesehatan, nilai pasarnya 50 juta. Sekarang juga aku alihkan ke kamu. Aku lebih suka kakak perempuan itu yang gampang membuang orang ke sungai. Bagaimana kalau kamu kembali seperti dulu? Aku benar-benar tahu salahku. Perusahaannya aku nggak mau. Uang tunai saja. Bulatkan saja, dikonversi jadi 100 juta. Nilai pasarnya cuma 50-60 juta. Kamu hitung pakai jari, bisa-bisanya jadi 100 juta.
Kalau gitu, aku hitung lagi. Jangan. Ya sudah 100 juta. Sekarang juga aku transfer ke kamu. Bang, saat ini. Sengaja mau menguliti aku. Kalau dia hitung lagi, bisa-bisa jadi ratusan juta. Uangnya sih nggak penting. Yang penting menghormati mertua. Xiaosu, ku dengar kalian diserang. Apa baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuman sekelompok preman kecil. Lagi pula, aku sudah membuat mereka membayar mahal. Mereka seharusnya nggak berani lagi. Nanti siang aku mau ke Tianxing Imei. Di Tianxing Imei akhir-akhir ini ada yang buat onar. Sangat berbahaya. Iya. Bagaimana kalau tunggu situasi tenang, baru pergi juga nggak terlambat? Oh ya, berarti aku harus pergi. Aku juga mau ikut. Kamu ini pengikut terus-terusan, setiap hari nggak ada kerjaan. Jangan-jangan sampai akhirnya aku yang harus menafkahi kamu. Kamu? Pengangguran, rasa tanggung jawab sebagai wanita kemana perginya? Sekarang, grup ini sering bermasalah. Pasti ada orang yang berbuat jahat. Wan King, kamu juga harus kembali untuk mengawasi. Baik sayang. Aku segera pergi bekerja keras, berusaha membesarkanmu hingga sehat dan gemuk. Nah, baru benar. Tentang Tianxing Imei itu, apa kamu harus pergi ke sana? Kalau ada masalah, kita selesaikan masalahnya. Terus menunda-nunda juga bukan solusi. Bawa beberapa orang lagi. Pastikan melindungi menantu kita. Dengar tidak? Ya, cepat pergi. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Cepat, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Kalau sampai ada yang wajahnya rusak lagi, kalian ini adalah tokoh hitam yang tidak bermoral. Betul, kembalikan uang. Menantu, kita bisa masuk dari belakang. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Dalam 1 bulan, 2 pelanggan wajahnya rusak. Bagaimana caramu bisa melakukan ini? Faktanya sudah jelas sejak awal. Ini karena kerusakan alat. Apa aku kelihatan bodoh? Aku kelihatan bodoh ya? Maksud lo apa? Mau cari masalah sama gue ya? Sombong banget sih. Bos lama juga tahu, ada yang aneh. Tapi Davitan punya saudara. Dia bos preman di kota naga, Yan Sihai. Bos lama nggak mau terlibat dalam masalah yang nggak perlu. Bos, kamu juga nggak usah terlalu serius. Pantasan lo berani terima uang, sengaja bikin orang jadi cacat wajah. Ternyata ada yang nyokong ya. Lo ngomong apa sih? Gue lagi ngasih muka ke Elo, makanya gue berdiri di sini ngobrol sama Elo. Percaya nggak gue tinggal telepon, klinik kecantikan Tianxing langsung bangkrut. Bos, situasi kita sudah susah banget. Gimana kalau kita lupakan saja? Lupakan? Sudah fitnah gue, lo harus ganti rugi. Kalau gitu mending lo telepon aja, biar gue bangkrut. Oke, gue kabulin permintaan lo. Bro, gue mau ngancurin seseorang, sama ngancurin satu perusahaan juga. Masalah kecil kok. Kasih tahu nama aja. Namanya Suding, perusahaannya klinik kecantikan Tianxing. Ulangi lagi, dia namanya siapa? Dia namanya Suding, orangnya ada di klinik kecantikan Tianxing. Kamu langsung kirim orang untuk menghajarnya, terus panggil lebih banyak orang, bikin klinik kecantikan Tianxing bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar tertinggi di kota naga, mau hajar siapa aja seenaknya? Kalau udah bosan hidup, pergi mati yang jauh-jauh. Jangan sampai darahmu muncrat ke aku. Sobat. Suding dia, kamu harus kasih tahu yang Master Su. Kamu lagi nelpon ke aku, gue tebang kamu buat makan anjing. Kalau dengar, teriak sekali, dengar. Seorang preman besar kota naga ternyata bisa ketakutan kayak anak kecil cuma karena nama orang ini. Gimana? Yan Sihai mau datang hajar gua ya? Gue
Gue cuman tai. Tolong lepaskan gue. Telepon apa sih ini? Kok kayak lagi disiksa sampai ke tulang sumsum? Bawa dia ke kantor polisi. Jangan. Tolong. Lepaskan aku, lepaskan aku. Davitan ini beneran kerja karena dibayar. Aku udah periksa. Di antara 2 kasus perusakan wajah itu, rekening bank Davitan nambah uang 3 juta. Soal siapa dalangnya dan apa tujuannya, aku akan segera tahu. Buka pintu, suruh pelanggan masuk semua. Bos, di luar banyak orang. Kalau mereka masuk, toko kita bakal dirusak. Dan lagi, di rekening kita udah nggak ada uang sama sekali. Nggak ada cara untuk Proses refund buat mereka. Daripada bertaruh lebih baik kalah. Lagi pula, aku ada cara. Buat mereka nggak cuma nggak minta refund, tapi malah top up lagi. Kembalikan uangnya. Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangku. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Dengar nggak? Kembalikan uang. Cepat kembalikan uangnya. Hancurkan toko ini. Kembalikan uang. Mari kita fokus pada masalahnya. Kalau kalian berbuat ricuh seperti ini, hanya akan membuat keadaan menjadi lebih kacau. Berulang kali membuat kami rusak wajahnya. Sudah cukup membuktikan level kalian rendah. Betul. Langsung kembalikan uang kami. Betul. Cepat kembalikan uangnya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa yang berikutnya wajahnya rusak, bukan aku? Kak, kakinya panjang dan lurus banget. Dan aura tubuhnya luar biasa, kayak bidadari. Kamu turun dari langit ya? Kak Bidadari. Kenapa kamu turun ke bumi? Kita lagi bicara soal pengembalian uang. Kamu ngomong apaan sih? Pertama kali ketemu kakak cantik seperti bidadari yang luar biasa ini. Maafkan kelakuan saya. Kalau mau refund, silakan ke sini. Dasar adik nakal. Siapa bilang aku mau refund? Nanti aku malah akan sering datang ke sini. Ini. Ada apa sih? Vivi Wijaya memang biasanya jahat. Dia juga yang menggerakkan pengepungan toko dan refund kali ini. Begitu saja ditaklukkan bos. bos. Lidahnya sangat tajam. Kalau kakak peduli dengan bekas luka ini dan bintik-bintik kecil itu, aku bisa langsung menghilangkannya untukmu. Kamu benar-benar bisa? Kamu benar-benar bisa melakukannya? Gampang banget. Bekas luka di sudut mata Vivi Wijaya itu sudah lebih dari 10 tahun. Masa iya bisa hilang total? Flek-flek ini pasti lebih mustahil lagi untuk dihilangkan. Belum sadar juga, bos baru ini cuma jago omong doang. Orang ini kayaknya menantu laki-laki yang tinggal serumah ya. Menantu laki-laki? Pantas saja. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Berapapun harganya aku mau bayar. Sudah selesai. Aku cuma merasa hangat. Ya ampun, bekas luka di wajah Vivi Wijaya dan flek-fleknya benar-benar hilang semua. Ini cara apa sih? Belum pernah dengar sebelumnya. Bagus sekali. Aku demi bekas luka ini dan flek-flek ini. Keliling ke seluruh negeri. Habiskan jutaan rupiah. Tetap tidak berhasil. Hari ini, akhirnya hilang. Bekas luka, flek-flek, semuanya cuma kotoran yang menumpuk di kulit, tinggal dibersihkan saja. Tak kusangka kamu punya kemampuan seperti ini. Terima kasih banyak. Cuman hal kecil. Tanganmu yang ajaib ini. Bisakah membuat bagian sini sedikit lebih besar? Di sini tidak perlu turun tangan. Aku akan buatkan resep untukmu. Dijamin dalam 1 bulan akan membesar 1 lingkaran. Aku tahu kamu pasti bisa. Nanti aku akan isi ulang kartu memberku lagi 2 juta. 2 juta? 2 juta? Resepnya aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Kalian yang mau isi ulang, silakan isi ulang. Yang mau antre, silakan antre. Jangan sampai bikin adikku kaget. Beresin apa sih berisik di sini? Ayo kita juga pergi. Ayo, ayo, ayo. Rebus 3 mangkuk air hingga menjadi 1 mangkuk. Minum sekali sebelum tidur. Minum terus selama sebulan, lalu pijat-pijat sendiri. Efeknya akan lebih baik. Di tempat kalian ini nggak ada layanan pijat ya? Katanya sih kalau dipijat orang lain, efeknya lebih bagus loh.
Nanti, layanan ini akan dibuka sesuai pertimbangan. Kalau gitu cepatlah buka layanannya. Jangan sampai kakak menunggu terlalu lama ya. Aku langsung. Isi ulang dulu. Resep yang sama, langsung buatkan untuk setengah tahun. Enggak, langsung buatkan untuk 1 tahun. Aku akan sesuaikan resepnya untukmu. Dijamin dalam sebulan langsung kelihatan hasilnya. Terima kasih banyak. Sebentar, aku juga mau isi ulang 500.000. 500.000. Dokter ajaib, aku juga mau. Ini kemampuan ajaib apa sih? Aku juga... Mengalahkan elang botak, bahkan menyembuhkan penyakit paru-paru, Han Shixiao. Hari ini, dia membuat Tianxing Medical Aesthetics bangkit kembali dari kematian. Suding ini, sebenarnya siapa sih? Sepertinya dia ahli bela diri. Mungkin saja dia benar-benar bisa menyembuhkan nenek tua itu. Orang yang ingin kubunuh. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Suding itu siapa? Pembunuhan elang botak gagal. Jangan-jangan Suding curiga padaku? Memangnya kenapa kalau curiga? Masa dia berani menggigitmu? Kamu terus jaga nenek tua itu. Lakukan sesuai rencana. Pergilah. Baik, Tuan. Ayah, Gu Wangking datang ke perusahaan. Rencana kita bisa dilaksanakan. Sepertinya sudah waktunya untuk bertindak terhadap keluarga mereka. Bos, pendapatan kita hari ini lebih dari 5 juta. Lebih banyak dari total setahun terakhir. Bos, kamu ini dewa ya? Dengan mudah bisa membalikan keadaan. Resep obat itu aku juga mau 1. Kakak ipar, aku sudah tahu siapa yang menyuruh David Tan. Orang yang menyuruh David Tan merusak wajahnya adalah Gu Ziang putra dari Gu Haiyang. Gu Ziang ini selalu tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Nanti pasti akan melancarkan serangan besar. menargetkan Tianxing Medical Aesthetics. Menargetkan Anda. Katanya Gu Ziang adalah penjahat terbesar di antara 4 penjahat kota naga. Ya. Begitu dia mengincar seseorang, hanya ada jalan buntu, bos. Lebih baik kita tutup dan kabur saja. Coba periksa. Setelah kejadian perusakan wajah itu Tianxing Medical Aesthetics rugi berapa banyak uang? Ini sudah saya hitung dari dulu, termasuk uang ganti rugi untuk korban perusakan wajah. Total kerugiannya lebih dari 26 juta. Ya. Kamu tunggu di sini, aku pergi menagih utang. Ya. Menagih utang dari Gu Ziang. Bos ini gila ya. Selesai. Kalau dia pergi pasti tidak akan kembali. Gu Ziang ada. Direktur Gu ada Pak, ada janji temu. Aku cari dia tidak perlu janji temu. Kamu siapa berkata seenaknya di sini? Kalau jabatanmu tidak lebih tinggi dariku. Sekarang aku perintahkan kamu segera antar aku menemui Gu Ziang. Aku adalah Direktur Eksekutif Liang Bo dari grup Gu bawahan langsung dari Direktur Gu Ziang dan kamu. Kalau kamu masih mau jadi direktur eksekutif ini, bawa aku cari Gu Ziang sekarang juga. Direktur Liang itu posisinya cuma di bawah beberapa bos utama. Ini siapa? Kayaknya orang gila deh. Mau copot topiku lagi? Kamu pikir kamu siapa? Karena semalam aku tidur satu selimut sama Gu Wangking. Itu dia menantu yang numpang hidup itu. Sombong banget. Aku buta, nggak kenal orang penting, Tuan Muda. Jangan tersinggung ya. Kamu orangnya Gu Ziang? Aku juga bisa jadi orang Tuan Muda kok. Pintar juga ya cari muka. Loh, ini kan adik ipar Suding. Namaku Gu Ziang, aku tumbuh besar bareng Wangking. Bosai, kamu bilang si Gu ini dia pantas jabat tangan sama aku. Tadi kamu kan bilang bisa jadi orangku.
Dasar si bocah sengaja bikin aku susah. Dia punya hak apa sih? Dia aja nggak pantas ngasih sepatu ke tuan muda. Tuan muda, tolong lindungi aku. Biar mati pun aku akan tulis kata sengsara di kaki. Menurutmu, orang ini, dia orang tak tahu balas budi ya? Kenapa belum selesai juga? Harus bunuh aku baru puas ya? Tentu saja. Kami, ketua direksi lama kami yang mengangkat ayahnya, Gu Haiyang. Tapi mereka malah memanfaatkan kondisi ketua lama kami yang sedang sakit untuk menguasai aset keluarga Gu kami. Sungguh lebih buruk dari binatang. Baik, barang yang lebih buruk dari binatang mana pantas jabat tangan denganku? Ini kerugian untuk Tianxing Yimei, ditambah ganti rugi imaterial, dan biaya trauma psikologis karyawan. Totalnya 5.200 juta. Kamu punya buktinya, hah? Bukti? Sebaiknya kamu bayar dengan patuh. Kalau tidak, aku bunuh kau. Buang dia keluar. Kalau masih belum bayar, kau juga akan terbaring di sini. Kalau uangnya nggak dibayar, kamu juga bakal terbaring di sini. Menantu yang tinggal di rumah mertua kamu berani. Memangnya kenapa kalau menantu tinggal di rumah mertua, pernah lihat menantu seangkuh ini? Kamu. 52 juta ya, sekarang aku transfer. Apa 52 juta? Yang bener tuh 86 juta. Ekspresimu tuh gimana sih? Kalau nggak percaya, ambil deh daftar ini, lalu lihat sendiri. Ini mah bukan menantu yang tinggal di rumah mertua. Ini jelas-jelas preman super. Ini peringatan pertama. Kalau masih berani lagi, aku pasti habisin kamu. Ini kan mestinya kata-kataku. Ingat ya. Ayo pergi. Waduh, cara mainnya perampok aja pasti bilang keren banget. Bos Gu Ziang hari ini di rapat pemegang saham akan mencopot istri Anda dari posisi CEO eksekutif. Aku nggak peduli urusan sialan ini. Gu Wangking dicopot. Kan? Rugi banyak uang. Gaji CEO eksekutif ini ditambah lagi bagian laba tahunan ini paling sedikit hampir 100 juta. Di situ ada 50 juta bagianku. Mencopot Gu Wangking, mereka keterlaluan banget. Aku mau dukung Gu Wangking. Jangan sok suci. Bos tungguin aku. Ceritakan padaku tentang Gu Haiyang dan putranya. Gu Haiyang dijuluki raja lokal di Kota Naga. Di Kota Naga, dia berkuasa mutlak. Grup Gu juga dia yang pegang kendali penuh. Awalnya Gu Haiyang bahkan ingin menikahkan Gu Wangking dengan Gu Ziang. Apa aku sempit hati sampai segitu? Lanjutkan. Tapi mantan direktur utama dan direktur Gu Wangking sama-sama menolak tegas Gu Haiyang. Sejak saat itulah Gu Haiyang ini mulai membenci keluarga mantan direktur utama. Ku dengar mantan direktur utama dibuatnya masuk rumah sakit. Ya kan cuma orang licik. Jangan bicara seperti itu. Bisa jadi Gu Haiyang ini ada di rapat. Anda harus rendah hati. Sama-sama manusia biasa, aku bisa menghindari konflik dengannya. Kalau menantu laki-laki mati di dalam, masa aku bisa selamat? Kamu kok datang? Kalau aku tidak datang, bisakah kamu jaga uangku? Cepat minggir, beri tempat. Wah, tempat apa ini? Bukan tempat untuk seorang menantu laki-laki seperti kamu. Seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua. Berani lancang sekali. Iya, betul. Pada siapa kamu gebrak meja? Kurang ajar ya. Masalah Tianxing Medical Beauty belum selesai. Coba berulah lagi. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Kau brengsek. Sudah. Kita kan satu keluarga. Datang ke sini buat menambah wawasan juga bagus. Aku memang datang untuk menambah wawasan. Kalian lanjutkan. Banyak pemegang saham yang menyampaikan Gu Wangking tidak kompeten untuk posisi CEO eksekutif. Sejak aku menjabat, laba perusahaan meningkat 1,5 kali lipat setiap tahun. Aku ingin tanya, siapa yang bisa lebih baik dariku? Sehebat apapun itu, apa gunanya?
Kamu harus banyak belajar dari yang lebih senior. Bagaimana cara menggunakan uang untuk membeli hati orang? Lagi pula, harga nurani banyak orang sangat murah. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Kalian lanjutkan. Sekarang tunjuk tangan untuk voting. Setuju untuk mencopot Gu Wanqing dari posisi CEO eksekutif? Angkat tangan. Setuju untuk mencopot Gu Wanqing dari jabatan CEO eksekutif? Angkat tangan. Ngapain lihat aku? Masa aku mau angkat tangan buat kamu? Gila. Ngapain lihat aku? Masa aku harus angkat tangan buat kamu? Gila lu. Masa nggak kasih muka sedikit pun? Ayah, kamu kasih ke para pemegang saham 1 juta per orang. Kalau dengerin aku, kasih 3 juta per orang. Siapa yang nggak bakal angkat tangan? Kamu terlalu pelit. Si tua bangka. Mendingan pulang dan pensiun aja lebih cepat. Posisi ini harusnya jadi milikku. Dasar anak durhaka. Apa Gu Jiang sudah gila? Tonton aja yang seru. Mana ada aku lebih durhaka dari kamu? Bapak ketua lama Chen Feng baik hati mengangkat kamu sebagai anak, tapi kamu malah mau menghancurkan dia. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Diam kamu. Oh iya, aku juga mau bahas soal kebiasaan burukmu yang menjijikan. Dengerin ya, si tua bangka ini tiap malam selalu nyuri celana dalam wanita. Terus... Bangsat, diam kau. Ayah, barusan kamu tendang aku. Hebat juga ya. Bisa ngobrol berdua sebentar? Ngobrol boleh, tapi kalau mau ajak aku nyuri celana dalam wanita, nggak mungkin. Saya sangat mengagumi kemampuanmu. Kalau ikut saya akan memberimu 200 juta setahun. Apa otakmu bermasalah? Kamu ini pengkhianat, sementara saya adalah menantu resmi keluarga Gu. Nilai pasar keluarga Gu yang puluhan miliar ini selalu akan ada bagianku. Kamu mau saya mengkhianati diri sendiri? Kamu pasti pernah dengar, saya adalah raja lokal kota naga. Kamu tahu artinya apa? Siapa yang mengangkatmu atau kamu beli sendiri? Raja lokal lagi. Percaya tidak kalau sekarang saya langsung telepon melaporkan, bilang kamu melakukan takayul feodal? Saya tidak peduli kamu macam apa, asal merugikan kepentinganku. Meskipun kamu benar-benar raja lokal, saya akan pukul kamu sampai jadi gundukan tanah. Bangsat, berani-beraninya kamu menusuk saya dari belakang. Berani juga kamu melotot ke saya. Siapa yang kamu sebut anjing? Menusuk dari belakang lagi. Kamu dan ayahmu sama-sama bukan orang baik. Saya takut kena petir, menghentikan kerugian tepat waktu. Salah apa? Tuan muda, kamu harus lindungi saya. Tuan muda, kamu harus jamin aku ya. Hari ini aku sudah berkorban untukmu, menempuh bahaya. Kamu tidak boleh membuangku setelah selesai pakai. Benar-benar. Memakai aku untuk menyerahkan bukti kesetiaan ke menantu yang tinggal di sini. Cukup pinter ya. Baik, mulai sekarang kau adalah orangku. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Ayah, Suding sama sekali tidak menganggap kami sebagai manusia. Kamu tahan dengan ini? Kalau kamu menganggapku sebagai manusia? Ayah, aku waktu itu dikendalikan pikiran oleh Suding. Kamu tidak boleh diadu domba. Itu kan kata-kata jujurmu. Ayah. Kamu harus percaya padaku. Dan sekarang yang paling mendesak adalah menghadapi Suding, ahli bela diri itu. Ahli bela diri? Hebat ya? Kamu bersiap-siaplah. Bersiap ikut aku menjemput Master Piao Miao. Master Piao Miao? Maksudmu orang sakti yang turun dari Gunung Suci itu?
Dia bilang, akhir-akhir ini di kota naga seringkali muncul suatu energi yang kuat. Dia mau datang menyelidiki. Nanti, aku akan minta dia membantuku. Masa dia tidak mau? Sudah dikatakan naga kuat pun takkan sembarang menyeberang sungai. Aku ini raja lokal, apa artinya? Kau Suding harus paham dengan nyawamu. Ayah, kalau pihak keluarga gue itu aku suruh Guiren yang selesai. Gu Haiyang si tua bangka itu dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Kok diam aja sih? Kamu lagi marah sama aku? Bilang sesuatu dong. Aku salah apa sih sampai bikin kamu kayak gini? Masa harus aku yang ngomong? Kamu nggak bisa nebak kenapa aku marah. Kamu tuh bener-bener nggak peka. Nggak kok. Kalau kamu nggak bilang, aku mana tahu? Aku mohon deh. Jangan main diam-diaman gini dong. Mau mati pun biar aku mati dengan penjelasan. Waduh, ini masih CEO cantik grup perusahaan gue ya. Di depan suaminya kok bisa rendah diri banget sih. Dengar-dengar kamu sama Gu Ziang tumbuh besar bersama dan hampir aja nikah sama dia. Oh, soal itu ya. Kamu bisa tanya-tanya ke siapa aja di luar. Aku sama Gu Ziang benar-benar nggak akur. Beneran. Siapa yang tahu kalian di belakang layar kayak gimana? Mana ada urusan di belakang layar. Aku selalu menjaga kesucianku. Jangan fitnah aku. Kalau nggak percaya, coba aja malam ini. Semua ada, lengkap. Di seluruh kota naga, aku juga termasuk yang top. Kayaknya kamu Shio babi, masa bilang top-topan? Dasar babi, juaranya. Suasana sudah begini. Bagaimana kalau kita coba malam ini? Kamu tiap hari coba pikirkan hal yang berguna. Kalau bukan aku yang datang, kau sudah diusir mereka. Uangku saja tidak bisa jaga, nggak tahu buat apa kau. Hari ini, kau sudah benar-benar musuhin Gu Haiyang. Dia pasti nggak akan berhenti begitu saja. Selanjutnya, kau mau gimana? Santai saja. Aku menikah masuk keluarga Gu, enaknya nggak dapat malah dapat masalah terus. Sial betul hidupku. Maaf ya, aku juga benar-benar nggak tahu bakal kayak gini. Maafin aku ya. Penjilat memang penjilat. CEO wanita grup gue yang terhormat. Kok bisa jadi penjilat banget sih? Tianxing Yimei yang sebesar itu cuma setengah hari sudah kau selesaikan. Hebat sekali kau. Suamiku, perlu kau puji? Aku puji adik iparku. Urusanmu apa? Ini aja bisa bertengkar. Bos, ada orang minum obatmu hampir mati. Cepat ke sini. Apa? Apa? Situasinya sangat serius loh, dan banyak pelanggan yang melihatnya. Saya khawatir situasi di tempat kejadian akan tidak terkendali. Jangan panik, aku segera ke sana. Ada apa? Tunggu aku. Suding bisa menyelesaikannya. Gu Haiyang ini sudah mulai bertindak. Kalian juga pergi mengawasi semua cabang perusahaan. Jadi pertunjukan bagusnya sudah dimulai? Seorang menantu yang tinggal di rumah mertua dipuji habis-habisan. Suding pergi ke Tianxing Yimei. Dao Zhang, malam ini saya mengadakan jamuan di sini, mengundang semua orang penting di kota naga untuk menyambut kedatangan Anda. Kamu baik sekali. Aku akan urus urusan penting dulu. Ayah. Gu Wenlong baru saja menelepon. Katanya Suding mereka ada di Tianxing Yimei. Segera suruh Guiren bawa orang ke villa keluarga Gu untuk menangkap mereka. Suruh Wu Shui bawa nenek itu pergi. Ayah ingin menggunakan mereka sebagai sandera, lalu memancing Suding ke perkebunan Laut Tenang, lalu meminta Daoren Piao Miao untuk membunuhnya. Aku ingin meminjam pisau Daoren Piao Miao ini untuk di depan semua orang di kota naga membunuh Suding, seorang petarung.
Ayah, pada saat itu di kota naga yang luas ini tidak akan ada lagi yang bisa menandingimu. Aku sekarang akan pergi ke keluarga Gu untuk menangkap mereka. Sudah lama dengar kabar. Tempat kalian. Pernah terjadi peristiwa cacat wajah. Obat yang diberikan hari ini. Malah membuat orang keracunan. Tempat kalian. Ini benar-benar toko nakal. Saya sudah minum obatnya. Rasanya di dada ini terasa panas. Ini pertanda keracunan. Kukira dia tabib hebat, ternyata cuma penipu ulung. Kembalikan uang saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Ibu Zhang pagi-pagi sekali sudah datang ke toko kami. Tidak lama kemudian langsung pingsan. Lalu keluarganya langsung masuk berteriak-teriak. Dari dia pingsan sampai keluarganya masuk jaraknya berapa lama? Kurang dari 2 menit. Sudah telepon nomor darurat. Sudah seharusnya sudah hampir sampai. Telepon lagi suruh mereka pulang. Maksudmu suruh mereka pulang itu apa maksudnya? Tutup pintu. Sebenarnya kamu mau apa? Tutup toko. Tentu saja untuk mengusir anjing. Ibu Zhao baru pingsan kurang dari 2 menit, langsung bawa orang masuk. Kenapa Anda sendiri yang meracuni, lalu bersembunyi di luar sambil menghitung waktu? Bisa nggak sih lebih profesional? Etika seorang aktor. Coba lihat dong. Maksudnya apa? Dia udah nyakitin orang. Gimana ceritanya? Malah balik nyalahin orang di sini. Masih ada hukum nggak sih? Kalian mau apa? Kami minta ganti rugi 100 juta. Kalau nggak dikasih, kami bakal tinggal di sini. 100 juta? Silakan laporkan ke polisi. Gua punya banyak waktu. Buat nemenin kalian main. Intinya, toko ini. Kalian Jangan harap bisa buka lagi. Kamu? marah. Tetap aja cantik. Kok dia mukul orang sih? Wajahmu yang nabrak tangan gue. Bung, Lu emang berani banget, anjir. Berani-beraninya lu mukul gua. gue emang berani. Nggak perlu lo yang ngomong. Serbu bareng. Bunuh dia. Siapa yang berani sentuh? Ya ampun. Ini anak orang terkaya, Lin Yibai. Lin Yibai, anak orang terkaya itu. Berani-beraninya buat onar di wilayah kakak Lin Yibai. Di leher lo. Ada berapa kepala? Apa Lin Yibai memanggil Suding kakak? Tuan Lin. Ini bukan cari gara-gara. Sudah begini keadaannya. Harus ada pertanggungjawaban dong. Bukan begitu? Gue tampar lu. Kakak gue bilang lu lagi cari masalah. Ya pasti iya. Bawa dia keluar. Buat pakan anjing. Ini semua perintah gue, Wenlong. Dia juga menyuruhku untuk menuduh. Rina Gunawan. Agar kamu bertengkar dengan Rina Gunawan. Dia bisa untung dari situ. Dan lagi, Akhir-akhir ini dia sering dekat dengan Gu Jiang. Sangat dekat. Dasar pengkhianat, bangsat. Bawa anak buahmu, pergi. Oke. Pergi sana, pergi. Cepat pergi. Ya ampun. Gimana? Seperti yang kakak katakan, jantungku punya masalah besar. Kata dokter, dalam sebulan ini bisa mati kapan saja. Selama aku ada, dewa pun takkan bisa membawamu pergi. Xiaoyi, ambilkan aku jarum. Oh, baik. Ini teknik dewa apa? Aku merasa seperti terlahir kembali. Belum pernah merasakan energi sebesar ini. Mas, bagaimana caramu melakukannya? Jantung bersifat api. Api berasal dari jiwa, makanya lampu jiwamu redup. Aku cuma menambahkan sedikit minyak ke lampu jiwamu, agar apinya membara lebih kuat. Intinya, masalahnya sudah diselesaikan dari akarnya. Terima kasih, Mas. Mas Gu Haiyang mengirim undangan kemana-mana. Katanya mau mengadakan pertunjukan bagus di perkebunan Laut Tenang. Ini, jangan-jangan dia mau menyerang keluarga Gu? Keluarga gue kok banyak banget urusannya. Aku. Bantu aku lakukan satu hal. Baik, Mas. Kalian harus lebih perhatian. Setiap bulan, aku akan menyisihkan 10% dari keuntungan untuk bonus kalian.
Terima kasih, bos. Hidup, bos. Tuan Su, terima kasih atas pengobatanmu kemarin. Aku sengaja bawa bendera penghargaan. Yang benar. Bos, cuma Vivi Wijaya yang bisa dapat dia. Vivi Wijaya itu dewasa, seksi, dan tajir. Mana ada cowok yang tahan godaan? Iya sih. Maksudku skill Masu memang top. Intinya sederhana dan jelas. Aku sudah tahu maksudmu. Kamu lihat apa sih? Mau aku jelasin lagi? Kalau kamu begini, aku terpaksa bilang, kamu sama Guziang itu kan teman masa kecil. Jangan, aku salah. Aku ngaku salah gimana? Jangan cari masalah lagi ya. Oh. Terima kasih atas pengakuannya, Kak Vivi. Dasar si adik kurang ajar. Jadi menantu aja seenaknya ya. Bikin penasaran banget sih. Tunggu aku di sini sebentar. Ada apa? Sudah kuduga, belakangan ini di kota naga mana ada energi sekuat itu. Ternyata dari Gunung Suci, aroma akar leluhur. Kulihat energi yang melekat padamu, energi akar leluhur ini tidak murni. Kau hanya seorang pertapa liar, bukan? Aku tak punya kewajiban memberitahumu. Saya tidak punya kewajiban memberitahu Anda. Anak muda sangat lancang. Saya ini berasal dari Gunung Suci, salah satu dari 12 gua suci, elder urusan luar dari puncak ular raksasa. Kamu bertemu dengan saya, bisa dibilang keberuntunganmu luar biasa. Saya lihat kamu punya bakat, bersedia menerimamu sebagai murid. Cepat-cepatlah berlutut dan lakukan ritual penghormatan kepada guru. Kau gila ya? Saya bermaksud baik, memberimu sebuah kesempatan besar. Kamu malah bersikap seperti ini. Baiklah kalau begitu, saya akan menyerap energi akar leluhur di tubuhmu. Di hadapanku jangan sok-sokan. Kamu lonceng Raja Timur, kamu dari Gunung Suci, gua suci pertama puncak langit. Yang mulia, saya tidak tahu status Anda begitu tinggi. Mohon beri saya jalan hidup. Yang mulia, saya tidak tahu kedudukan yang mulia begitu tinggi. Tolong beri saya jalan hidup. Kenapa kau turun gunung? Saya ingin memilih beberapa bakat-bakat terpilih untuk dibawa kembali ke puncak ular raksasa. Di tengah perjalanan, melewati sini. Tahu di sini ada medan energi, baru datang untuk melihat. Tak disangka malah menyinggung Yang Mulia. Mohon Yang Mulia memaafkan. Pergi dari kota naga? Ya. Tadi di luar ramai sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada hubungannya denganmu. Setiap hari kok banyak banget pertanyaannya. Aku ini istrimu. Aku. Diam kau. Gu Wenlong tega-teganya berbuat jahat padaku. Akan kupatahkan kaki anjingnya. Bajingan itu memang pantas mati. Kalian kesini buat apa? Kerja sama kita tidak boleh ketahuan. Cepat pergi. Kerjasama? Kau tidak tahu kau ini siapa sih? Kerjasama. Kamu tidak tahu kamu pikir kamu siapa? Kamu? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Aku cuma mempermainkanmu seperti anjing. Yang disebut kerjasama itu, aku cuma ingin memanfaatkanmu untuk menghindari pergerakan Suding. Bangsat, Suding terlalu kuat. Sampai-sampai ayahku harus menghindari konfrontasi dengannya. Tapi kamu malah mau mengusirnya dari rumah. Tapi ya... Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, rencana kami tidak akan berjalan semulus ini. Sayangnya, di rumah ini cuma kamu seorang. Aku masih harus pergi ke tempat lain untuk menangkap Rina Gunawan dan yang lainnya. Bawa pergi, bawa pergi! Ayah, ini apa yang terjadi? Guziang mengirim orang ke rumah dan menangkap Wenlong. Rina Gunawan juga hilang. Nenekmu juga menghilang. Kudengar Gu Haiyang itu hari ini akan mengadakan jamuan di perkebunan Laut Tenang untuk menghormati seorang ahli spiritual. Sepertinya untuk Suding. Gu Haiyang ini, dia ingin membuat keluarga Gu hancur dalam semalam.
Suding, kamu bawa Wanging kami segera tinggalkan kota naga. Pergi sejauh mungkin, jangan pernah kembali lagi. Wanging, kamu bisa menikah dengan Suding, jangan. Keluarga Gulah yang mengangkat derajat, hidupilah dengan baik bersamanya, dengar ya? Ayah, Kemarin kamu bilang, Akan menghajarku sampai jadi tanah. Hari ini Gu Hayang minta dihajar. Kemarin kamu bilang mau mengubahku jadi gundukan tanah dengan satu pukulan. Hari ini aku Gu Hayang minta dipukul. dasar kurang ajar. Kalau berani, datanglah. Aku ada di perkebunan Laut Tenang, menunggumu. Tunggu aku sampai. Lebih baik kamu berani mengulanginya. Tidak tahu diri. Suding, jangan. Kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Aku ini orangnya, selalu menuruti permintaan. Dia minta dipukul, aku pasti akan menghajarnya. ayah bagaimana? Suding ini orang, mulutnya keras, tapi hatinya lembut. Dia pergi untuk menyelamatkan nenekmu dan yang lainnya. Cepat ikuti. Ayah, apakah Suding berani datang? Orang seperti dia, yang sombong dan angkuh itu, pasti akan datang. Bagaimana kabar pendeta Piao Miao? Terluka dan mengalami teror yang hebat, tapi tidak masalah besar. Dia berjanji padaku akan tampil sebagai penutup. Pendeta Piao Miao ini adalah pertapa dari Gunung Suci. Di Kota Naga, siapa yang berani menakut-nakutinya sampai seperti itu? Dia tidak mau mengungkapkan setengah kata pun. Tapi meskipun dia terluka, untuk menghadapi Suding yang tak berarti ini, bukankah itu semudah membalikan telapak tangan? Hari ini aku akan lihat Suding ini akhirnya mati atau tidak. Sudah, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan pergi lihat pendeta Piao. Lihat itu kan Gu Wangking sama menantu laki-lakinya. Aku dengar-dengar sih, pesta penyambutan hari ini sebenarnya ditujukan untuk keluarga Gu. Kalau gitu, hari ini bakal seru nih. Kamu benar-benar berani datang ya? Aku memang suka menolong orang. Ayahmu sudah memohon padaku. Masa aku tidak mengabulkannya? Kak, tolong aku. Nenekku di mana? Kenapa aku tidak melihat? Buru-buru apa sih? Kamu. Sekarang berlututlah selangkah demi selangkah lalu merangkak ke depanku. Memukul saja tidak ada tenaganya. Kamu belum makan ya? Sengaja bilang begitu agar aku melepaskan mereka ya. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Cengeng banget sih. Bisa pakai tenaga nggak sih? Sekarang puas? Makasih ya. Bajingan ini. Hampir saja membuat klinik kecantikanku, Tianxing, bangkrut. Kalau aku yang turun tangan sendiri, agak merusak suasana kekeluargaan. Pemukulan yang kamu lakukan ini, sungguh membuatku senang melihatnya. Kamu. Dasar kau berani main-main denganku? Aku nggak punya hobi begitu. Kalau kamu butuh yang kayak gitu, mending tanya yang lain di sini. Siapa yang mau main sama kamu? Kalau cewek ini gimana? Dia masih oke, bisa mengakui kesalahan. Sebelumnya, dia bahkan kasih aku uang ganti rugi yang banyak. Kamu jangan sentuh dia. Kamu larang aku sentuh, justru mau ku sentuh. Dia mukul dirinya sendiri. Mau sentuh ya sentuh, ngapain mukul diri sendiri? Mau nakutin aku? Di perkebunan Laut Tenang, kau masih berani sok jago? Kamu nggak kenal aku, nggak apa-apa. Memang begitulah aku, mau sok jago ya sok jago. Nggak peduli waktu, tempat, atau orang. Pak, hantu, cepat halangi dia. Aku panggil ayahku keluar. Hati-hati, dia itu petarung nomor 1 di Kota Naga. Aku. Cepat, kamu yang halangi dia. Bajingan. Aku halangi apa? Bodoh, cuma kamu yang takut. Aku nggak takut kok. Aku bukan prajurit bayaranmu, bukan juga perisai daging. Kau anggap aku bantalan jatuh? Mau mati, ya? Aku cuman kuli, bukan bermaksud menyinggung. Kuli apaan sih? Kau kan jawara nomor 1 di Kota Naga. Ini langsung berlutut gitu aja. Sekeren itu ya? Iya, betul. Ayahmu mana?
Ayahku sedang menjamu pendeta Piao Miao. Kau mati kali ini. Apa? Pendeta Piao Miao dari Gunung Suci. Aku dengar-dengar, dia itu pertapa sejati, memiliki kemampuan dewa. Pantasan persiapannya segini meriah. Ini tidak berniat memberi keluarga Gu sedikit pun kesempatan. Setelah hari ini, di Kota Naga tidak akan ada lagi keluarga Gu. Suding, selagi pendeta Piao Miao belum datang, cepatlah pergi. Kalau aku pergi, kau bagaimana? Ini sebenarnya adalah malapetaka keluarga kami. Sudah seharusnya aku dan ayahku yang menghadapinya bersama. Kau tidak bersalah. Dulu memaksamu menikah masuk untuk ritual undang keberuntungan. Itu memang keegoisanku. Sekarang aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tenang sedikit. Tonton saja pertunjukannya. Tapi, Duduk. aku... Bajingan, kau mati kali ini. Ayah. Selesai, sekarang mau pergi pun sudah Ada apa denganmu? Suding itu terlalu lancang, bahkan berani bermain-main denganku. Bapak Pendeta, oh, dia adalah orang yang pernah kubicarakan padamu. Ahli bela diri itu. Mohon tolong bantu kami, lumpuhkan dia. Kita sudah lama kenal. Hari ini kau menjamuku dengan baik, maka aku akan balas budi padamu. Tuntunlah jalan. Terima kasih, Bapak Pendeta. Silakan masuk. Ini siapa? Hei, anak muda, kudengar kau masih lancang. Aku ini tidak banyak pengalaman, apalagi tahu apa itu lancang. Kalau begitu coba kau tunjukkan pada kami. Jangan-jangan kau pikir hanya karena kau seorang ahli bela diri bisa berbuat semaumu? Apa kau tahu, Bapak Pendeta Miao Miao hanya dengan satu jarinya bisa membuatmu seperti semut terinjak-injak. Bapak Pendeta, biarkan si brengsek ini menyaksikan kehebatan Bapak. Apa ini? Ini pasti hantu. Suruhan untukmu keluar dari Kota Naga. Ternyata tidak kau dengar sama sekali. Apa? Pergi. Kamu sedang bicara dengan Pendeta Piao Miao? Sikapmu seperti apa ini? Aku perintahkan kamu. Pergi sana. Dia padaku memang bersikap seperti itu. Kamu itu apa sih, anjing? Aku habiskan makan ini, lalu minggat dari Kota Naga. Tolong Yang Mulia. Tapi maksudku adalah, suruh kamu segera pergi. Iya, maafkan saya. Tolong Yang Mulia, kasihani saya, biarkan anjing ini hidup. Loh, ini... Yang Mulia. Wah, ini... Ya, ayah, apa yang kau lakukan? Medan energi yang dicari Pendeta Piao Miao. Jangan-jangan berasal dari Suding? Juga dia yang melukai Pendeta Piao Miao? Artinya, Suding adalah tokoh terhebat di Gunung Suci. Terus gimana dong? Minta digebukin, aku belum pernah dengar permintaan seperti itu seumur hidupku. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, kalau kau berani menyentuhku, Nenek Chen Feng itu juga jangan harap bisa hidup. Jujur saja aku sudah memindahkan Chen Feng si nenek tua itu. Kalau aku sampai ada masalah, dia pasti mati. Kau berani sentuh nenekku. Coba kau sentuh, sederhana. Kalau begitu biarkan aku pergi dengan selamat. Aku juga jamin dia akan aman. Main akal-akalan denganku. Kau masih terlalu hijau. Suding. Sudah datang? Sudah. Datang. Nenek ini sudah nggak apa-apa. Dia sembuh. Nenek, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Main akal-akalan. Tapi kau juga nggak bisa menang. Ayah. Aku salah. Kau kan raja lokal, masa iya kau bisa salah? Aku bukan raja lokal. Aku ini orang kampungan. Sudah dibilang kau raja lokal. Ngapain kau melawanku? Memang pantas. Di bawah Gunung Suci ada lembah kematian, tempat itu kampungan dan dingin. Buang Gu Haiyang ke sana, biarkan dia jadi raja lokal seumur hidup. Bawa juga Gu Ziang. Jangan, aku salah. Itu semua ide si tua itu. Tidak ada hubungannya denganku. Saat kalian masih di grup Gu, aku sudah kasih kesempatan. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Ya, Yang Mulia, masih belum bangun, pergi. Nenek.
kau ini. Benar-benar sembuh aku. Masa ini bisa bohong? Nenekmu sudah sembuh, tidak perlu ritual undang keberuntungan lagi. Komedi antara kita sudah waktunya berakhir. Ayo bercerai. Kita baik-baik saja dari awal sampai akhir. Suding, kau gila ya? Kau menghina aku? Seperti aku ini, bertubuh bagus, berwajah cantik lagi. Dan juga seorang CEO wanita bernilai ratusan miliar. Nanti, aku juga akan semakin menyukaimu, memanjakanmu, dan merawatmu. Aku juga akan menari cuci kaca dan goyang matahari untukmu. Wanita berkualitas seperti aku, kau cari di pasar pernikahan kedua, bisa ketemu? Apa capek? Kita pulang ya, ayo pergi. Cakar anjing mau meraba kemana? Enggak kok. Kau lepaskan. Ayo pergi. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Anak Wan King ini kok celah kakinya masih kecil? Jangan-jangan Suding tidak mampu. Sebentar lagi, Aku harus kasih obat pada mereka.